Bapa di surga, kami siapkan hati kami dengan firman-Mu. Segala kuasa kegelapan roh jahat yang coba mengganggu firman Tuhan disampaikan, dipatahkan, dihancurkan dalam nama Yesus. Mengalirlah kuasa Roh Kudus penuhi hati kami, ubah hidup kami ya Tuhan, sehingga hidup kami boleh layak dan berkenan menyenangkan hati Tuhan. Kami siapkan hati kami mendengar firman Tuhan. Biar firman bertumbuh dalam tanah hati kami yang baik, di dalam nama Yesus. Yang percaya sama-sama katakan amin. Silakan saudara. Shalom. Ya saudara, hari ini adalah kita memperingati hari kenaikan Yesus Kristus. Ya saudara, kita akan mendengar firman Tuhan. Ya, saya sudah siapkan. Kita akan membaca dalam Kisah Rasul pasal yang pertama, ayat pertama sampai ayat yang ke-11. Ya, Kisah Rasul 1 ayat 1 sampai yang ke-11. Oke, kita akan baca bersama-sama. Saudara perhatikan dengan baik sehingga firman ini boleh menjadi berkat dalam hidup saudara. Ayo. Yang pertama ya, kita mulai. 2, 3. Hai Theophilus, dalam bukuku yang pertama aku menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus. Ayat yang kedua, sampai pada hari ia terangkat. Sebelum itu ia telah memberi perintahnya oleh Roh Kudus kepada rasul-rasul yang dipilihnya. Kepada mereka ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai, dan dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup. Sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa. Yang demikian katanya, telah kamu dengar daripadaku, sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Ayat yang ke-6, maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan di Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah 2 orang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapa kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Ya, saudara, slide-nya ya, judulnya Kristus Raja Surga dan Bumi ya. Oke. Nah, saudara, Kristus Sang Raja Surga dan Bumi meninggalkan sejumlah warisan ya bagi para muridnya. Ya, biasanya saudara, kalau kita mau meninggalkan dunia ya, kita meninggalkan warisan. Demikian juga Yesus pada saat mau meninggalkan dunia ini meninggalkan warisan bagi para muridnya ya, ketika ia naik dalam kemuliaan ya. Nah saudara, warisan apa ya? Warisan apa saja? Yang pertama, slide-nya. Yang pertama, oke, slide-nya. Nah saudara baca sama-sama. 2, 3. Ya saudara, ada tugas bagi saudara dan saya ya yang belum selesai. Apa itu tugasnya? Nanti ya, kita akan baca ayat yang pertama dan yang kedua. Oke, kita baca lagi. 2, 3. Hai Theophilus, dalam bukuku yang pertama aku menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan
diajarkan Yesus, ya. Dalam buku yang pertama itu buku Lukas, ya, saudara, karena kisah para rasul ini, saudara, ditulis juga oleh Lukas, Dr. Lukas, ya, saudara, oleh Lukas di dalam kitab Injil Lukas. Dia menulis tentang apa yang dikerjakan dan diajarkan oleh Yesus, ya. Sampai kapan? Sampai ia terangkat, ya. Nah, saudara, kemudian ini buku yang kedua, Kisah Para Rasul, ya. Nah, saudara, dikatakan bahwa sebelum itu ia telah memberi perintahnya oleh Roh Kudus kepada rasul yang dipilihnya, ya. Jadi perhatikan segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan oleh Yesus, ya, pada kitab Injil Lukas, ya. Jadi mengenai tentang ajaran Yesus dan apa yang Yesus kerjakan sampai pada hari dia terangkat, ya. Jadi kitab Injil itu menulis apa yang dikerjakan Yesus, apa yang diajarkan Yesus sampai Yesus terangkat, ya. Nah, sampai pada hari yang terangkat, sebelum itu, ya, dikatakan ia telah memberi perintahnya, saudara. Ya, apa perintahnya? Saudara, slide-nya, perintahnya itu apa, saudara? Yuk, slide-nya. Yuk, perintahnya apa? 2, 3, tugasnya mencari dan menyelamatkan yang hilang. Itu belum selesai. Jadi tugas Yesus yang dikerjakan Yesus selama Yesus berada di dalam dunia ini adalah mencari dan menyelamatkan yang hilang, ya. Coba Lukas 19 ayat yang ke-10, ya, saudara, perhatikan. Inilah tujuan Yesus datang ke bumi, ya, di dalam Lukas 19 ayat yang ke-10. Oke, 19 ayat yang ke-10. Yang sudah ketemu katakan amin. Ya, kita baca sama-sama. 2, 3. Sebab Anak Manusia datang untuk apa, saudara? Mencari dan menyelamatkan yang hilang, ya. Itulah tugas Yesus, untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang, ya. Jadi tugas Yesus selama di dalam dunia yaitu untuk menyelamatkan umat manusia supaya mereka selamat, ya, masuk dalam kerajaan surga. Mencari dan menyelamatkan yang hilang itu belum selesai, ya. Karena itu, saudara, ya, Yesus mendelegasikan tugas itu kepada gerejanya. Kepada siapa? Kepada saudara dan saya, ya. Di dalam Matius 28, ya, saudara baca itu ayat yang ke-16 sampai yang ke-20, ya, dikatakan segala kuasa ada padaku di bumi di surga. Dikatakan karena itu pergilah, jadikanlah segala bangsa muridku. Artinya apa, saudara? Tugas Tuhan Yesus sebelum naik ke surga itu belum selesai. Kenapa? Karena dunia belum berakhir, ya. Saudara dan saya terpanggil untuk mencari dan menyelamatkan yang terhilang, ya. Saudara, itulah pekerjaan saudara dan saya, ya. Yang paling utama adalah mulai dari keluarga kita, ya. Kalau ada yang belum diselamatkan, saudara berdoa supaya mereka semua diselamatkan, ya. Kenapa Yesus mau datang ke dalam dunia, saudara? Ya, dia meninggalkan tahtanya di surga, jadi sama dengan manusia. Dia Allah yang jadi sama dengan manusia, turun ke dalam dunia, mengambil seorang hamba. Saudara, tugasnya adalah untuk menyelamatkan manusia dari dosa. Nah, bagaimana cara Tuhan menyelamatkan manusia? Dia menebus dosa manusia. Katakan sama-sama, menebus dosa manusia. Ya, supaya manusia itu menerima pengampunan dosa. Tanpa penumpahan darah, firman Tuhan katakan tidak ada pengampunan. Oleh karena itu, satu-satunya jalan keselamatan, tidak ada nama lain yang olehnya kamu diselamatkan, hanya melalui siapa? Yesus Kristus. Jadi jangan saudara bilang, wah, ada jalan lain, banyak jalan menuju Roma, ya, banyak jalan menuju surga. Tidak, ya. Bahkan saudara, yang ajaran kemarin, ya, Kristen progresif itu mengatakan bahwa
Saudara, oleh perbuatan manusia, manusia diselamatkan. Sedangkan firman Tuhan katakan manusia diselamatkan karena kasih karunia. Melalui apa? Melalui iman. Katakan sama-sama, melalui apa? Iman percaya pada Yesus. Amin. Ya, jadi bukan karena perbuatan baik. Ya, firman Tuhan katakan perbuatan baik manusia seperti kain kotor di hadapan Tuhan. Ya, saudara, seorang anak yang punya ayahnya dikatakan, oh ayah saya itu baik. Ya, ayahnya baik. Padahal dia tidak tahu bahwa ayahnya itu mencuri, saudara. Ya, kemudian dia tidak tahu ayahnya berbuat yang gak benar, tetapi di pemandangannya ayahnya itu baik. Itu yang sebabnya dikatakan kebaikan manusia seperti kain kotor di hadapan Tuhan. Saya mau tanya, kalau saudara ada orang yang selalu ngasih uang sama saudara, ya, ngasih uang sama saudara, saya mau tanya, saudara, orang itu saudara bilang baik apa enggak, saudara? Baik. Tapi saudara nggak tahu uangnya dari mana, saudara. Kalau uangnya korupsi gimana? Hah? Kan nggak benar. Ya, karena itu saudara tidak cukup kebaikan, tetapi kebenaran, benar. Ya, saudara bisa lihat orang, wih, dia baik ya, luarnya baik. Tapi Tuhan bilang, Tuhan melihat hati. Karena itu Tuhan bilang semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Orangnya baik, tapi ada iri hati. Saya mau tanya, baik apa enggak, saudara? Enggak baik kan? Orangnya baik, suka memberi. Ya, ya saudara, tetapi hidupnya enggak benar. Tuhan bilang itu enggak baik di hadapan Tuhan. Orangnya baik, tetapi ada simpan sakit hati, kebencian sama orang lain, akar pahit. Tuhan bilang enggak berkenan di hadapan Tuhan. Makanya, saudara, perbuatan baik tidak menyelamatkan. Amin. Ya, jadi tidak cukup baik, tetapi hidup benar di hadapan Tuhan. Soleh di kanan, hidup benar di hadapan Tuhan. Amin. Amin. Saudara baik memberi orang, ya, sehingga orang, oh dia baik loh orangnya, ya, saudara, dia baik karena suka memberi kamu. Tapi kan kamu nggak tahu hidupnya gimana, di luar gimana, tetap tidak berkenan di hadapan Tuhan, ya. Karena itu kita diselamatkan oleh anugerah melalui iman percaya pada Yesus. Ya, memang keselamatan disediakan bagi setiap orang, saudara. Tuhan Yesus menebus manusia, semua orang ditebus. Tetapi hanya menyelamatkan orang yang percaya. Katakan sama-sama, orang yang percaya. Ya, percaya akan penebusan Yesus, ya. Nah, saudara, firman Tuhan katakan selama hari masih siang mari kita terlibat dalam pekerjaannya. Ya, artinya apa? Selama kita masih hidup, biarlah kita boleh, saudara, Tuhan pakai untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Yang setuju katakan amin. Saya mau katakan, saudara, orang gak mungkin bisa mencari dan menyelamatkan yang terhilang kalau kita tidak benar-benar mengasihi seseorang. Kalau kita tidak menganggap bahwa nyawa manusia itu lebih penting daripada segala harta dunia. Ya, Tuhan Yesus bilang apa? Apa gunanya seorang memiliki isi dunia, tetapi dia kehilangannya nyawa. Gak mungkin kita bisa mencari dan menyelamatkan yang hilang kalau kita masih mengasihi diri sendiri. Ya, karena itu saudara, di akhir zaman ini, saudara dan saya harus punya hati yang peduli kepada sesama. Katakan sama-sama, saya harus punya hati yang peduli. Ya. Kalau saudara perhatikan, orang di luar sana bertambah jahat. Ada kasus mutilasi, nggak lama lagi ada kasus mutilasi lagi. Yang dimutilasi itu, saudara, justru orang yang terdekat, istrinya, ya, bahkan selingkuhannya, pembunuhan zaman sekarang itu dianggap hal yang, saudara, begitu banyak terjadi pembunuhan, ya, dimana kasih sudah semakin dingin, itu firman Tuhan katakan, ya, kasih sudah semakin dingin dan orang semakin jauh daripada Tuhan. Kemudian orang cintakan uang. Kita lihat orang nggak peduli lagi akan sesama, ya. Karena itu saudara, kalau kita nggak punya hati yang mengasihi jiwa-jiwa, tidak mungkin kita bisa mencari dan menyelamatkan yang hilang.
Amin. Ya, ingat kisah orang yang kaya dan Lazarus. Amin. Ya, orang kaya itu menyesal. Dibilang sama Lazarus, masih ada 5 saudaraku yang belum diselamatkan. Coba kamu datang. Kenapa? Karena hari-hari hidupnya diisi hanya untuk foya-foya kesenangan diri sendiri. Sedangkan dia nggak peduli akan dirinya, keselamatannya, dan dia tidak peduli juga akan keselamatan saudara-saudaranya. Orang yang nggak peduli akan keselamatannya, tidak mungkin dia memperhatikan keselamatan orang lain. Yang setuju katakan amin. Kalau saudara peduli betapa penting dan berharganya keselamatan nyawa jiwa manusia, maka saudara akan memperhatikan keselamatanmu sendiri, dan saudara akan memperhatikan keselamatan orang lain. Amin. Maka saya bilang gini saudara, ya, saya sangat suka akan firman Tuhan yang mengatakan dalam 3 Yohanes dikatakan, ya, aku sangat bersuka cita kalau aku melihat anak-anakku hidup dalam kebenaran. Dia tidak berkata aku sangat bersuka cita kalau anak-anakku hidupnya sukses, jabatannya tinggi, gajinya besar. Dia tidak berkata seperti itu saudara. Tetapi dia berkata aku sangat bersuka cita kalau anak-anakku hidup dalam kebenaran. Jadi orang tua jangan matre saudara. Soleh keringanan, jangan matre. Amin. Yang paling utama itu adalah keselamatan jiwa. Kalau mau cari jodoh, pasangan hidup, yang paling utama itu karakternya yang dilihat. Dia punya takut Tuhan gak? Dia jujur gak? Amin. Dia mengasihi orang lain gak? Apa dia egois, mementingkan diri sendiri? Saudara, pernikahan itu gak akan bisa tahan lama. Banyak orang kan gini, saya mau nikah kalau ada orang yang nyenengin hati saya. Salah saudara. Kita nikah itu harus menyenangkan hati pasangan kita. Amin. Bukan untuk diri sendiri. Siapa yang mau nikah? Tanyalah sama orang-orang yang sudah nikah. Gimana kalau egois? Hanya seumur jagung saudara. Betul apa enggak? Harus ada pengorbanan di sana. Gimana kita mau berkorban saudara kalau nggak ada kasih di sana? Gimana Yesus mau berkorban nyawanya kalau tidak ada kasih di sana? Amin. Ajaran sesat yang kemarin progresif dikatakan nggak mungkin Yesus mau mati di kayu salib. Nggak mungkin Allah Bapa menyerahkan anaknya yang tunggal, anak yang dikasihinya untuk menyelamatkan manusia. Nggak mungkin, itu Bapa yang jahat. Justru Bapa kita adalah Bapa yang penuh dengan kasih. Amin. Kasih yang terbesar adalah pengorbanan. Itulah sebabnya Bapa di surga rela mengorbankan anaknya yang tunggal, yang sangat dikasihinya, supaya saudara dan saya diselamatkan. Yang setuju katakan amin. Jadi jangan biarkan iblis memutarbalikkan firman Tuhan sehingga menggoyahkan iman kita, saudara. Kita lihat sekarang berbagai pengajaran yang salah. Ya, oleh karena itu, saudara, biarlah kita boleh terlibat selama hari masih siang. Artinya apa? Selagi Tuhan kasih kesempatan kita untuk hidup. Katakan sama-sama. Selagi apa? Tuhan kasih kesempatan kita untuk apa? Hidup. Amin. Saudara, di sini ada Pak Eko. Oh, di bawah. Pak Kusti ada. Ya. Saya mau tanya, yang ajak Pak Kusti dan Pak Eko itu siapa? Waktu kita pertama kali buka rumah doa di Liantus. Ada yang ngajak gak? Oma. Oma siapa? Oma siapa itu? Aduh, lupa kita. Saudara, kalau nggak ada yang ngajak, nggak mungkin Pak Kusti ada di sini sama Pak Eko, saudara. Betul apa enggak? Oma Al, saudara. Ya, kalau nggak ada yang ngajak Oma Al, saudara, nggak mungkin Pak Kusti sekarang bertobat cari Tuhan, betul sungguh-sungguh berubah hidupnya. Betul apa enggak? Nggak mungkin Pak Eko, saudara, yang hidupnya tadinya jauh dari Tuhan, dia sekarang bisa jadi berkat buat gereja ini, saudara. Mencari, menyelamatkan yang hilang. Kenapa? Karena dia sendiri sudah diselamatkan. Amen. Karena itu dia rindu menyelamatkan orang lain.
Colek kiri kanan, jangan egois. Betul apa enggak? Saya mau tanya sungguh-sungguh, saudara sehari-harinya peduli gak sama orang lain? Amin. Amin. Jangan bilang amin aja langsung. Peduli gak sama orang lain? Oh, puji Tuhan kalau peduli. Tapi kebanyakan peduli gak? Bangun pagi ngapain saudara? Doa. Itu masih belum berhubungan dengan orang lain saudara. Ya. Kemudian setelah doa ngapain? Nyiapin anak-anak. Ya. Setelah itu nganterin anjing saudara. Siap lagi saudara. Setelah itu bersih-bersih rumah. Setelah itu mandi. Setelah itu masak. Setelah itu nah kayak kalau yang laki-laki setelah pagi sarapan ngapain? Kabur kerja. Betul apa enggak? Nah, kalau dia kerja fokusnya sama kerja. Saya mau tanya jujur, fokus gak sama orang lain? Hah? Mencari dan menyelamatkan yang hilang? Hah? Jujur, ada gak di pikiran kita, dia belum selamat? Saudara, ada gak seperti itu? Tidakkah kita fokus pada kesibukan kita sehari-hari? Halo? Padahal di depan mata sebenarnya itu jiwa yang Tuhan kasih untuk kita bawa, saudara. Di depan mata sebetulnya jiwa itu sedang menangis. Dia butuh orang-orang yang mengajak untuk dia beribadah dan mencari Tuhan. Saya mau tanya, saudara ke tempat ini kan karena ada yang ngajak. Betul apa enggak? Nah, kalau saudara sama-sama, ayo. Mumpung masih ada kesempatan, hari masih siang, belum datang malam. Artinya di mana kita nggak ada lagi kesempatan untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Mari kita menyelesaikan tugas yang Tuhan berikan kepada saudara dan saya. Amin. Ya, itu tugas mencari dan menyelamatkan yang hilang. Ya. Tanpa ada hati yang mengasihi jiwa-jiwa, tidak mungkin kita bisa mencari dan menyelamatkan orang lain. Gak mungkin kita bisa peduli sama orang lain. Ya, lebih banyak kita fokus pada diri sendiri. Saya mau tanya, betul apa enggak, saudara? Padahal banyak jiwa di luar sana yang membutuhkan pelayanan saudara. Kenapa banyak jiwa yang bunuh diri? Zaman sekarang banyak bunuh diri, betul? Karena nggak ada tempat bagi mereka untuk bercerita. Nggak ada tempat untuk bercerita. Coba kalau dia bisa ada tempat untuk bercerita dan saudara Tuhan pakai jadi berkat, dia tidak akan jadi bunuh diri. Apalagi mereka yang terlibat hutang sekarang kan, satu keluarga saudara, bayangkan dia naik ke atas tingkat yang paling tinggi, kemudian mereka ramai-ramai menjatuhkan dirinya, satu keluarga meninggal dengan sia-sia. Karena mereka tidak ada tempat untuk bercerita. Itu tugas saudara dan saya. Dan itu dimulai dari kepedulian. Katakan sama-sama, kepedulian. Ya, selama kita masih hidup saudara. Nanti di surga kan ada orang ngomong gini, saya diselamatkan karena dia. Dia yang bawa saya. Kalau nggak karena dia, saya nggak mungkin bisa selamat. Nah itu kan satu kebanggaan. Amin. Ya. Coba saudara, kalau ada orang yang di neraka, ya, kemudian dia berkata bahwa kalau saja ada orang-orang yang memberitakan Injil, yang peduli, mereka nggak akan masuk dalam tempat yang seperti itu. Amin. Paling tidak saudara perhatikan keluargamu. Dimulai dari skop yang kecil. Ya, aku sangat bersukacita kalau aku melihat anak-anakku hidup dalam kebenaran. Orang tua, amin. Kalau anaknya hidup benar, senang apa enggak? Iya. Kalau mau berhasil sukses secara jasmani, itu kedua dan ketiga. Ya, yang paling utama itu beban kita. Beban sama keluarga, beban sama teman-teman yang belum diselamatkan. Selama masih ada kesempatan. Ya.
Saudara mau lakukan itu, saudara? Amin. Karena gereja kebanyakan ya begitu, saudara. Datang ke gereja, duduk dengar firman Tuhan, dah pulang, saudara. Besok lagi duduk dengar firman Tuhan, dah. Besok lagi seperti itu. Sedangkan saudara, kita terpanggil untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Dan itu tidak mungkin bisa kita lakukan kalau belum ada hati yang mengasihi jiwa-jiwa. Karena itu minta sama Tuhan, Tuhan kasih saya hati yang mengasihi jiwa-jiwa. Seperti siapa? Tuhan Yesus. Kalau saudara menghakimi orang berdosa, saudara nggak bisa dipakai Tuhan untuk menyelamatkan jiwa-jiwa. Tuhan Yesus dikenal sebagai sahabat orang berdosa. Amin. Dia mengasihi orang berdosa, tetapi membenci dosa. Jadi kalau saudara mau menyelamatkan yang terhilang, saudara dan saya harus menerima orang berdosa, sama seperti Yesus menerima kita. Yang setuju katakan amin. Kalau setiap jiwa itu merasa dia nyaman dan diterima, baru kita menyampaikan kebenaran. Bukan langsung kita hakimi sampaikan kebenaran, mereka sudah lari duluan, saudara. Orang dunia butuh diterima. Bahkan mereka merasa tidak layak menerima anugerah dan kasih karunia Tuhan yang begitu besar. Saudara, itu yang membuat seseorang bertobat. Yang setuju katakan amin. Berdoa, Tuhan kasih saya hati yang mengasihi jiwa-jiwa. Amin. Pelayanan yang sesungguhnya bukanlah di tempat ini, tetapi pelayanan yang sesungguhnya adalah saat saudara di luar sana, mulai dari hati yang peduli akan jiwa-jiwa. Yang setuju katakan amin. Ya, mulai perhatikan anak-anakmu, apakah mereka hidup dalam kebenaran. Perhatikan pergaulannya bagaimana. Ya, kemudian mulai tayangan televisi yang dilihat, ditontonnya. Kalau ada yang gak benar, saudara perhatikan, ganti itu channel yang mendidik, saudara. Jangan sampai anak-anak kita binasa oleh karena kesibukan kita. Yang setuju katakan amin. Ya, karena itu yang terpenting, saudara. Katakan sama-sama, yang terpenting adalah keselamatan. Saudara boleh lesin anak biar anak jadi pintar, biar anak jadi sukses. Tetapi yang terpenting bahwa anak-anak punya hati yang mengasihi Tuhan dan takut akan Tuhan. Amin. Anak muda boleh punya pacar yang ganteng dan cantik, tetapi yang terpenting punya hati yang takut Tuhan dan mengasihi Tuhan. Yang setuju katakan amin. Ya, selama hari masih siap. Katakan sama-sama, saya gak boleh egois. Amin. Ya, perhatikan saudara, ajak teman-teman, bawa jiwa. Tadi GBI Harvest City, gereja yang diberkati oleh Tuhan. Setiap minggu loh kita. GBI Harvest City, gereja yang dikasihi, diurapi oleh Tuhan. GBI Harvest City, gereja yang disertai oleh Tuhan. Amin. GBI Harvest City, gereja yang dikasihi oleh Tuhan. Refnya, kami meninggikan Yesus. Ingat saudara, kalau nama Yesus tidak ditinggikan, saudara jangan ibadah di tempat ini. Kalau di YouTube nama Yesus tidak ditinggikan, ya, dia bukan Tuhan, dia bukan Allah, jangan dengarkan. Amin. Kami siap melayani Tuhan. Siap melayani? Melayani yang sesungguhnya bukan di sini, saudara. Melayani sesungguhnya di mana, saudara? Di luar sana. Dimulai dari rumah tangga kita. Melayani anak-anak bukan hanya kasih berkatnya, tapi didik dalam kebenaran. Yang setuju katakan amin. Mulai melayani dalam komsel-komsel, ya, yang PKS peduli akan jiwa-jiwa. Mulai jangkau jiwa. Ini ladang pelayanan ini luas, saudara, di Harvest City ini.
Nanti ke depan, saudara, kita lihat banyak jiwa-jiwa yang akan pindah ke tempat ini. Gedung gereja ini gak akan muat, saudara. Banyak jiwa, ini tuaian. Namanya juga dengan harvest. Apa arti harvest, saudara? Kita nggak sia-sia di tempat sini, saudara. Ini kota tuaian. Ini tuaian. Bahkan di sekeliling yang di luar harvest itu tuaian kita semua. Tuaian. Jangan biarkan jiwa-jiwa banyak yang binasa. Amin. Orang ke gereja kebanyakan karena pertemanan. Bawa aja. Itu namanya mencari dan menyelamatkan yang terhilang. Kalau yang sudah lama nggak ibadah, saudara mulai kunjungi. Jangan sampai rohaninya merosot, akhirnya dia terhilang. Halo? Mulai peduli. Karena yang terhilang bukan hanya orang yang di luar, di dalam gereja pun bisa terhilang. Ibadah tapi hidupnya nggak berubah. Saya mau tanya, terhilang nggak, saudara? Terhilang. Jadi mulai peduli. Itulah namanya gereja. Dimulai dari hati yang mengasihi. Sehingga semakin saudara cinta Tuhan, saudara nggak mikirin diri sendiri lagi. Yang kedua, saudara nggak mikirin kenyamanan hidup. Justru saudara nolong orang, bukan berpikir saudara, saya jadi kenyamanan saya terganggu. Salah. Justru saudara menolong orang, saudara bertambah sukacita. Amin. Jadi konsep berpikir kita itu yang harus diubah. Ya. Selama hari masih siang, selama kita masih hidup dan bernafas. Colek kiri kanan, selama kita hidup, jadi berkat. Amin. Saudara mau jadi berkat? Jangan hidup untuk dirimu sendiri. Mulai peduli sama orang lain. Kalau orang yang sudah diselamatkan, dia rindu untuk mencari orang supaya diselamatkan. Kecuali saudara masih hidup dalam dosa, gak akan peduli, saudara. Karena hati yang mengasihi jiwa-jiwa itu tidak ada. Karena itu minta Tuhan, kasih saya hati yang mengasihi jiwa-jiwa. Pasti nanti pelayanannya berubah, saudara. Saudara melayani itu berubah semua. Kalau kita mengasihi jiwa-jiwa, berubah. Dan saya percaya urapan Tuhan lebih lagi atas kita. Amin. Penyembahan kita baik di hadapan Tuhan. Roh Kudus berkenan atas hidup saudara dan saya. Karena pelayanan kita bukan rutinitas. Amin. Ayo slide-nya lagi. Slide-nya. Nah, yang kedua. Ayo, 2, 3. Nah, ya. Jadi saudara, tugas kita belum selesai, yaitu tugas memberitakan Injil. Injil yang berkuasa. Ya. Ayo, ayat yang ketiga kita baca tadi. Ayat yang ketiga, Kisah Rasul 1 ayat yang ketiga. Ayo kita baca sama-sama. 2, 3. Kepada mereka ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai, dan dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa apa? Ia hidup. Katakan sama-sama, Yesus itu hidup. Yesus itu hidup. Ya. Selama berapa hari dia menunjukkan dirinya? 40 hari. Karena itu pada hari setelah Yesus bangkit, saudara, kita rayakan kemarin. Saudara hitung 40 hari setelah Yesus bangkit, maka kita memperingati hari kenaikan. Saudara, sekarang bukan kenaikan Isa Al-Masih lagi, ditulis kenaikan Yesus. Berarti sudah diakui. Itu adalah sejarah. Ya. Banyak orang yang menyaksikan kebangkitan Yesus. Tidak. Kebangkitan Yesus adalah kebangkitan yang pasti karena dia telah mengalahkan maut. Dan Yesus yang sulung yang dibangkitkan. Dan setelah itu kita yang mengikut dia, kita pun akan dibangkitkan. Amin. Saya ulangi lagi, yang dibangkitkan apanya?
tubuhnya. Amin. Karena roh manusia tidak mengalami kematian. Colek di kanan, roh kamu itu kekal. Ya. Tapi yang jadi masalah, hidup kekal atau kematian kekal. Nah itu yang jadi masalah kan. Ya hati-hati saudara hidup ini ya. Karena itu saudara harus jaga hidup terus dalam kekudusan. Di tengah-tengah dunia yang cemar, tambah cemar, saudara harus tambah kudus. Di tengah-tengah dunia yang tambah jahat, saudara harus tambah benar di hadapan Tuhan. Kalau saudara cukup sampai di sini aja, saudara pasti mundur rohanimu. Pasti. Ya. Ayo. Ya dikatakan, dan dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup. Sebab selama 40 hari ia menampakkan diri. Ya. Dan pada saat Yesus naik ke surga juga saudara disaksikan oleh 500 orang murid. Ya. Bukan hanya 2-3 orang saksi itu sudah cukup. Tetapi ini 500 orang menyaksikan Yesus naik ke surga. Ya. Nah saudara, dan ia menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang apa? Berbicara kepada mereka tentang apa? Kerajaan Allah. Ya. Nah inilah yang belum selesai. Selama kita masih hidup, ayo saudara, kita boleh menjadi saksi Tuhan. Beritakan Injil. Ayo slide-nya. Ya. Nah berita Injil keselamatan nggak bisa dihambat oleh apapun juga. Ya. Dan Tuhan katakan di dalam ayat yang ke-8 bahwa saudara dikatakan berita yang disampaikan mulai dari Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ke ujung bumi. Itu dimulai dari 12 orang murid, saudara. Terus bertambah sampai akhirnya ke seluruh dunia. Luar biasa gak saudara? Tuhan pakai siapa? 12 orang murid. Siapa 12 orang murid? Nelayan. Siapa? Orang pintar. Yang pintar cuma Paulus ya. Betul? Nelayan. Orang biasa. Jadi jangan bilang, saya kan gak bisa ngomong. Itu ngomong, saudara. Iya kan? Saya gak bisa ngomong. Itu ngomong. Beritakan Injil bukan hanya bicara, tetapi lewat kesaksian hidup kita. Amin. Ceritakan bagaimana Tuhan mengubah hidup saudara dan saya. Karena itu kalau punya tetangga, punya teman, ya saudara bawa dia ibadah. Dan kalau ibadah kita doakan supaya setiap jiwa-jiwa dilawan oleh Tuhan. Ya, dimulai dari perubahan hidup kita. Yang setuju katakan amin. Ya. Nah, saudara, berita Injil keselamatan tidak bisa dihambat oleh apapun juga. Manusia tuh tidak bisa menghalangi ya dengan Injil yang lain. Ya, artinya Injil yang lain itu saudara adalah pengajaran-pengajaran yang menyesatkan. Ya, coba Galatia kita baca ya. Galatia 1. Kisah Rasulnya dikasih tanda saudara. Perhatikan di sini bagaimana Rasul Paulus tegas terhadap pengajaran sesat. Ya, apalagi di akhir zaman begitu banyak pengajaran-pengajaran sesat dan saudara harus menolaknya, ya. Ayo. Ayat yang ke-6. Ayo, sudah ketemu? Baca sama-sama. Aku heran bahwa kamu begitu lekas berbalik daripada Dia yang oleh kasih karunia Kristus telah memanggil kamu dan mengikuti suatu Injil lain, saudara. Kita lihat Injil yang berbeda dengan Injil yang diberitakan oleh para rasul. Makanya ada pengakuan iman rasuli. Rasul Petrus bilang tidak ada keselamatan di dalam siapapun. Sekarang ada pengajaran keselamatan bisa, semua bisa, asal kita buat baik. Ya, Tuhan bilang kebaikan manusia kan bagaikan kain lap kotor di hadapan Tuhan. Lewat iman percaya pada Yesus, kita diselamatkan, kita disucikan roh kita oleh darah Yesus. Amin. Ya, sehingga saudara lahir baru. Ya. Yang lahir baru apanya?
roh kita. Katakan sama-sama, roh kita. Kemudian kita masuk, jiwa kita mulai dikuduskan lewat apa? Firman Tuhan dan roh Tuhan yang menuntun saudara dalam kebenaran. Ini tiap hari dikuduskan, disucikan, diubahkan sampai menjadi seperti Yesus. Kemudian bukan hanya jiwa kita, pikiran, kehendak, kemauan yang terus dikuduskan, disucikan melalui firman, masuk lagi nanti sampai saudara tubuh kita diubahkan, yaitu rapture, ya. Sehingga menjadi kita memiliki tubuh kemuliaan, ya. Nah saudara, dikatakan ayat yang ke-7, kita baca sama-sama. 2-3, mengikuti suatu Injil lain yang sebenarnya bukan Injil yang diberitakan para rasul. Terus hanya ada orang yang mengacaukan kamu. Saudara dengar firman Tuhan di YouTube, hati-hati, jangan semua diterima, karena pengajaran sesat itu begitu banyak, ya. Kemarin waktu lalu hyper grace, namanya hyper grace. Grace itu kan kasih karunia yang berlebihan. Artinya nggak apa-apa kamu buat dosa, Tuhan sudah mengampuni dosa kamu, baik dosa masa lalu, dosa saat ini, dosa yang akan datang. Jadi kamu buat dosa pun langsung kamu diampuni sama Tuhan. Nah saudara, hati-hati pengajaran yang seperti itu, ya. Ayat yang berikutnya, hanya ada orang yang mengacaukan kamu dan bermaksud untuk apa? Memutarbalikkan Injil. Saudara, ajaran sesat selalu dia putar balik, ya. Seperti Tuhan bilang sama Adam dan Hawa, semua pohon dalam taman boleh kamu makan buahnya, tapi taman yang pohon pengetahuan yang baik dan jahat jangan kamu makan. Kalau kamu makan buahnya kamu akan mati. Nah iblis bilang, oh bukan kayak gitu, kamu nggak mati. Nah diputar balik, tetapi kamu akan menjadi seperti Allah. Wah saudara, itu diputar balik, ya. Jadi kalau orang yang mengedepankan logika, pengetahuan, itu namanya buah pengetahuan yang baik dan yang jahat, yang mengutamakan logika di atas iman, ya. Karena itu banyak orang sekarang pengajarannya, khususnya anak-anak muda, bisa menerima karena masih bisa masuk di akal. Kalau musisat mereka nggak percaya karena nggak masuk di akal. Sedangkan iman itu harus di atas logika. Amin saudara. Ya. Nah saudara, memutarbalikkan Injil Kristus. Ayat yang ke-8 kita baca sama-sama. 2-3. Tetapi sekalipun kami atau seorang malaikat dari surga yang memberitakan kepada kamu suatu Injil yang berbeda dengan Injil yang kami beritakan kepadamu, apa itu? Jadi kalau saudara, firman Tuhan kan selalu disampaikan di gereja ini. Kalau itu kayaknya gak enak ya, jangan disetel lagi. Amin. Ya, saya telepon sama mama saya saudara. Ya, dia bilang seperti ini. Ya, waktu dia mendengar satu pengkhotbah besar, saudara, yang awalnya berita firman Tuhannya itu baik, tapi kok makin lama kesini kayaknya mama nggak sejahtera. Kok beda ya? Restu, dibilang gitu. Oh iya, nggak sesuai, saya bilang. Iya, makanya mama matiin aja, mama langsung ke yang lainnya. Iya, harus seperti itu. Ya, kalau yang mengatakan bahwa Yesus bukan Tuhan, itu sesat. Yesus bukan juru selamat, itu sesat. Ya, jadi perlu berhati-hati karena akan menggoyahkan iman saudara dan saya. Amin. Ya. Nah, jangan biarkan juga setan menghalangi saudara. Ya. Ayo yang ketiga. 2-3, yang ketiga. Ya. Nah, saudara, untuk menjadi saksi kita perlu kuasa. Katakan sama-sama, kuasa. Ya, itulah Roh Kudus, saudara. Ya. Kalau saudara dan saya bisa membawa orang pergi beribadah, membawa orang supaya dia sadar akan dosanya, bukan karena kekuatan kita, tetapi saudara berdoa, Roh Kudus Tuhan jamah,
Tuhan jamah hatinya, Tuhan urapi perkataanku. Karena pekerjaan Roh Kudus adalah menginsafkan orang akan dosa. Ya, ayo kita akan baca ayat yang ke-8, Kisah Rasul 1 ayat yang ke-8. Ya, inilah warisan yang diberikan oleh Yesus sebelum dia naik ke surga, yaitu apa? Roh Kudus. Kamu akan terima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Ya, saudara, ayo kita baca ayat yang ke-8. Baca sama-sama yang keras. 2, 3. Tetapi kamu akan menerima apa? Kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu menjadi saksiku di Yerusalem, Yudea, Samaria, dan ke ujung. Untuk menjadi saksi memberitakan Injil, kita perlu kuasa Roh Kudus. Amin, saudara. Amin. Ya, tanpa kuasa Roh Kudus, saudara, perkataan kita adalah perkataan yang hampa. Ya, dari mana orang bisa menangis, dia bisa bertobat, dia percaya Tuhan Yesus, hatinya bisa berubah kalau dia membuka hati, mengizinkan Roh Kudus menjamah hati saudara dan saya. Amin. Nah, saudara, kalau engkau mau diubah, buka hati. Karena Roh Kudus itu juga tidak bisa memaksa kita untuk berubah. Tapi apabila ada hati orang yang terbuka bagi Injil Tuhan, berita firman yang disampaikan oleh hamba-hamba Tuhan, saudara, dan Roh Kudus bekerja melalui firman Tuhan yang disampaikan, menjamah hati saudara. Saudara buka hati, saudara pasti berubah hidupnya. Amin. Ya. Itulah orang yang pernah menerima janji Bapa berupa kuasa di tempat yang maha tinggi dan digenapi di dalam Kisah Rasul 2 ayat yang keempat. Kita baca Kisah Rasul 2 ayat yang keempat. Nanti 10 hari setelah ini, itulah hari Pentakosta. Ya, saudara, yaitu hari Roh Kudus turun ke atas para murid. Nah, sekarang Roh Kudus sudah turun, saudara. Ya, Roh Kudus sudah turun dan tinggal kita membuka hati, dan Roh Kudus bekerja menjamah memenuhi hati saudara dan saya. Ayo, Kisah Rasul 2 ayat 4. Kita akan baca sama-sama. 2, 3. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, dan mereka mulai berkata-kata dalam bahasa lain seperti yang diperintahkan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Ya, slide-nya terus. Ya. Nah, saudara, pada saat kita lihat para murid orang biasa, nelayan, ya, sehingga saudara ahli Taurat berkata, siapa orang ini? Kok orang biasa bisa menyampaikan firman Tuhan luar biasa? Bahkan dipenuhi dengan kuasa, banyak orang bertobat. Itu karena pekerjaan Roh Kudus. Amin. Firman Tuhan bilang apa, saudara? Apa yang bodoh bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan apa yang berhikmat. Apa yang lemah bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan apa yang kuat, supaya jangan seorang pun yang memegahkan dirinya di hadapan Tuhan. Yang setuju katakan amin. Amin. Jadi saudara, Tuhan sangat membenci kesombongan. Kalau saudara dan saya bisa dipakai Tuhan luar biasa, membawa jiwa-jiwa datang kepada Tuhan, membawa orang bertobat dan mencari Tuhan, itu semua karena pekerjaan Roh Kudus dalam hidup saudara dan saya. Amin, saudara. Perkataanmu diurapi Tuhan, Roh Kudus jamah hatinya, berubah hidupnya. Ya, saudara, coba saudara, pelayanan saudara semua mengandalkan Roh Kudus semua, bukan dengan kepintaran. Memang Tuhan kasih kepintaran, tapi kalau mengandalkan kuasa Roh Kudus, pelayanan kita diurapi oleh Tuhan. Amin. Amin. Diurapi. Saya itu main musik tuh nggak bisa sejago-jago yang ini, saudara. Biasa aja. Ya. Tapi pada saat saya menyembah, itu naiknya sampai ke langit, saudara. Sehingga ada lagu-lagu baru yang Tuhan berikan sama saya untuk menjadi berkat buat jemaat. Dan yang paling diberkati saya dulu. Di ruang
ruangan tempat saya berdoa, di mana saya bertemu dengan Tuhan secara pribadi. Nggak mungkin pelayanan ini bisa diberkati kalau saya belum juga diberkati sama Tuhan. Kita diurapi Tuhan, diberkati dulu, merasakan kehadiran Tuhan, baru kita bisa membagi. Amin. Tidak mengandalkan kekuatan lagi. Pinter ya pinter, hebat ya hebat, tapi tanpa kuasa Roh Kudus tidak mungkin orang-orang di tempat ini bisa berubah hidupnya. Betul apa enggak? Apakah khotbah yang bagus bisa membuat hati berubah? Ada banyak pengkhotbah yang jauh lebih hebat dari saya. Jauh lebih hebat. Ada banyak pemusik yang jauh lebih hebat dari saya. Tetapi kenapa lagu-lagu itu bisa memberkati jemaat yang lebih dahulu memberkati diri saya? Karena nyampe langsung masuk. Makanya saudara, sebelum kita ibadah itu ada namanya doa pernafasan. Sekarang saya lihat menjadi kebiasaan lagi. Begitu doa pernafasan, lampu dimatikan, lagu dinyanyikan, pikiran kita masih kemana-mana, melayang-layang. Jadi di rumah habis ke gereja, mau kemana ya? Mau jalan-jalan gitu kan? Atau di rumah banyak pikiran, kerjaan gimana ya? Ini gimana ya? Aduh. Padahal itu maksudnya supaya saudara meditasi. Saudara tahu meditasi? Saudara begitu pejam mata, walaupun kita nggak lihat Tuhan, tapi rohmu nyambung langsung sama Tuhan. Amin. Amin. Makanya saya sering kali kalau dalam doa diam, nggak mau banyak ngomong dulu. Kebanyakan orang mau doa laporan, saudara. Tuhan, saya mau ini, saya mau ini, saya mau ini. Jaga dan lindungi saya. Terima kasih Tuhan. Amin. Langsung selesai. Laporan, lapor Pak, saudara. Tapi coba kita lihat, kita dengar apa yang Tuhan mau dalam hidup kita, saudara. Setelah diam, kita mulai ambil gitar, kita nyanyikan pujian penyembahan. Itu namanya menghayati. Amin. Tuhan itu nggak jauh, saudara, hanya sejauh doamu. Mulai ambil gitar, mulai menyembah, tanpa sadar saudara hancur hati dan nangis. Nah, itu pelayanan diberkati. Amin. Kalau cuma ngambil kepintaran, cuma sampai di jiwa, oh bagus, 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 tapi nggak sampai di roh, mengubah hati manusia. Dan itu pekerjaan siapa? Pekerjaan Roh Kudus. Yang setuju katakan amin. Amin. Ya, saudara mau diurapi semua pelan-pelan Tuhan? Amin. Ya, jangan andalkan kekuatan, andalkan kuasa Roh Kudus. Dan itu dimulai dari saudara, penyembahan. Ya, duduk diam di bawah kaki itu Tuhan. Amin. Ya, tanpa sadar ada 30 lagu yang sudah tercipta, saudara. Itu pekerjaan Roh Kudus. Nggak mungkin saya, saudara. Siapa saya? Kalau mau direncanain nggak bisa. Tapi kalau roh itu udah naik sampai ke atas, kita menyembah Tuhan. Saudara, Tuhan berikan satu namanya inspirasi, kata-kata Tuhan ingatkan juga firman, sehingga itu jadi pujian yang memberkati banyak orang. Dan terlebih mulai dari kita diberkati oleh Tuhan. Yang setuju katakan amin. Ya, saudara, ketakutan dan penganiayaan tidak mampu menghalangi setiap orang yang dipenuhi dengan Roh Tuhan. Amin. Belum lama ini, saudara, ada viral, memang di daerah Tangerang Selatan. Ya, saudara, memang daerah-daerah hijau. Mereka lagi ibadah dan doa. Saudara, mereka apa? Langsung digeruduk, ada yang bawa pisau, ada yang bawa golok, saudara. Puji Tuhan, diviralkan. Jadi saudara siap HP di sini ya, saudara. Amin. Kalau saudara ada di luar, orang teriak-teriak sana, tetap ibadah, nggak usah takut. Andalkan Roh Tuhan.
Hidup mati kita di tangan Tuhan. Amin. 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 Ya, saudara, para murid pernah mengalami ketakutan. Tapi apa yang mereka lakukan? Mereka minta sama Tuhan roh keberanian. Itulah Roh Kudus. Luar biasa. Amin. Ya, saat Petrus dan Yohanes ditangkap, mereka berani. Dia dilarang untuk memberitakan Injil. Tapi Petrus dan Yohanes bilang, "Masakan aku mau berkenan di hadapanmu? Coba kamu pilih, berkenan di hadapan Allah atau berkenan di hadapan manusia." Kemudian Petrus dan Yohanes menceritakan kepada jemaat. Kemudian jemaat mereka berdoa bertekuk. Dan mereka mengutip kitab Mazmur di mana Roh Kudus berbicara melalui Daud. Dikatakan, mengapa rusuh bangsa-bangsa mereka-reka perkara yang sia-sia, melawan yang diurapinya. Siapa yang diurapi? Melawan Yesus. Jadi kalau mereka melawan kita, mereka berhadapan dengan Tuhan kita yang berkuasa. Amin. Kita gak usah takut. Colek di kanan, gak usah takut. Amin. Gak usah takut. Para murid, mereka justru berdoa minta roh keberanian. Ya, coba kita baca Kisah Rasul 4. Ya. Ayat 31. Kisah Rasul 4 ayat 31. Ayat 29 dulu ya, kita baca Kisah Rasul 4 ayat 29. Ayo 23. Dan sekarang ya Tuhan, lihatlah bagaimana mereka mengancam kami, dan berikanlah kepada hamba-hambamu keberanian untuk memberitakan firman-Mu. 30. Ulurkanlah tanganmu untuk menyembuhkan orang, dan adakan tanda-tanda dan mukjizat oleh nama Yesus, hamba-Mu yang kudus. 31. Dan ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul, dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus, dan mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Luar biasa gak saudara? Mereka gak minta supaya masalah itu dilalukan, tetapi mereka minta roh keberanian. Kita gak minta supaya Tuhan lepaskan aku dari masalah ini, tapi kita minta Tuhan berikan aku hikmat daripadamu untuk bisa menyelesaikan masalah yang kuhadapi. Karena orang hidup pasti punya pergumulan, punya masalah. Ya, jadi nggak ada yang bisa menghalangi kita sebagai pengikut Yesus. Minta roh keberanian. Jadi siapkan hati saudara ya. Begitu tuh liput saudara, langsung nyerahkan. Tapi beruntung sekarang saudara, kita belum masa pengangkatan. Kalau udah masa pengangkatan saudara, nggak ada yang bela kita lagi. Sekarang pemerintah masih punya hati yang takut akan Tuhan. Nanti kalau saudara udah diangkat, yang memerintah itu orang fasik, orang jahat. Saudara bisa selamat kalau taruhannya nyawa. Ya. Karena itu jangan main-main. Lebih baik kita diangkat rapture. Siapa yang mau rapture saudara? Hidup kudus. Colek di kanan, hidup kudus, hidup benar. Ya, di tengah dunia yang cemar. Ya, jaga loh saudara, jangan main-main. Ya, jangan main-main, jangan main-main. Ya, penyesalan gak ada gunanya nanti belakangan. Ya, gak ada guna. Terus lagi slide-nya. Ya, yang keempat, apa itu warisannya? Janji kedatangannya kembali. Inilah yang kita nantikan. Ayat yang ke-11 kita baca Kisah Rasul 1 ayat 11. Yuk kita baca sama-sama. Kita akhiri firman Tuhan ini. Yuk. Ayat 11. Yuk 2, 3. Dan berkata kepada mereka, hai orang Galilea, mengapa kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu lihat. Ya, jadi Yesus berjanji dalam Yohanes 14,
Saudara, apa janji Yesus? Dikatakan di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Ayat yang ketiga, dan apabila aku telah pergi ke situ, naik ke surga, apa dikatakan? Dan telah menyediakan bagi kamu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku. Supaya apa? Supaya di tempat aku berada, kamu pun berada. Amin. Kita akan bangkit berdiri, saudara. Saudara, kita nyanyikan pujian ini yang berkaitan dengan kenaikan Yesus. Ya, kita nyanyikan pujian ini, saudara, yang Tuhan Roh Kudus kasih untuk dinyanyikan. Ya, kasih sama saya untuk dinyanyikan menjadi berkat bagi saudara dan saya. Ya. Slide-nya ditayangkan. Kau yang memerintah sebagai raja. Kau yang kunci A. Itu kunci apa? A. Coba kunci C deh. C aja. Hah? E. Iya. Kau yang dia udah ada aja. Kau yang kerendahan ya. C coba. Kau yang dalam kerajaan
Bagi Engkau yang duduk di atas tahta, seluruh bangsa, suku, kaum, dan bahasa menyembah-Mu. Semua malaikat di surga menyembah-Mu, sebab hanya Engkau yang layak menerima pujian penyembahan. Biarlah Tuhan hidup kami boleh penuh dengan pujian akan Engkau, menjadi saksi-saksi dunia, mencari dan menyelamatkan yang terhilang, memberitakan Injil Kerajaan Surga lewat kehidupan kami ya Tuhan. Penuhi kami dengan Roh-Mu ya Tuhan. Dan sambil kami menantikan kedatangan-Mu pada kali yang kedua, biar hidup kami boleh menjadi berkat. Di dalam nama Yesus, saudara angkat hati dan terima berkat Tuhan. Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa, cinta kasih yang kekal dari Tuhan kita Yesus Kristus, penghiburan, pertolongan, dan penyertaan Roh Kudus menyertai saudara dan saya mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya sama-sama katakan amin.